Misalnya kebijakan revisi Undang-Undang KPK yang diambil pada tahun 2019 lalu, klaim yang ada itu kan ini untuk memperkuat KPK Ya, gitu ya. betul. Nah, kalau kita rujuk penilaian itu hari ini, tentu kita bisa bertanya ke pemerintah balik, Mhm. coba tunjukkan bagian-bagian mana yang itu memperkuat KPK. Terus kemudian nama-nama sudah diuji oleh anggota DPR yang sangat baru, yang saya pikir kok alat kelengkapannya aja mungkin belum terbentuk atau dipaksakan terbentuk gitu ya. Dan dilantik oleh presiden baru gitu ya. Yang eh, kalau kita melihat di asta citanya itu nggak jelas atau bahkan nggak ada tuh upaya pemberantasan korupsinya gitu. Bagi banyak orang, Ya. mereka akhirnya harus kompromi gitu. Ada Oke. banyak orang yang juga tidak mau kompromi. Jadi Hmm. siapapun yang menelpon dia Ya, dalam posisinya sebagai pansel ya ya, dia akan abaikan. betul. Karena dia akan concern di mencari yang Mhm, terbaik. mhm, mhm, mhm. Tapi pada kasus ini kita tidak melihat ada keberanian itu juga di level Pansel panselnya ya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para sahabat transparansi. Kali ini saya Wawan Suatmiko, kita bertemu lagi di acara podcast Ngopi Sore bersama Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada Mas Adnan Topan Husodo, salah seorang aktivis anti korupsi, mantan koordinator Indonesian Corruption Watch, dan saat ini aktif bergiat di sebagai direktur divisi integritas. Selamat pagi, siang, sore, Mas Adnan. Apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat transparansi semuanya, kabar baik. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Jadi eh, kita akan membahas seputar apa yang beberapa minggu terakhir ini sedang ramai, Mas Adnan, terkait dengan pansel KPK gitu ya. Karena kita tahu bahwa hari ini pas tahun ini, maksudnya pas di mana periodisasi komisioner KPK yang sejak 2019 itu habis, sehingga pansel presiden menunjuk panitia seleksi untuk mencari sosok figur eh, pengganti begitu bagi komisioner. Namun yang teristimewa dari tahun ini adalah bukan hanya calon pimpinan, Mas Adnan, yang seperti kita ketahui bersama ya, tetapi juga dewan pengawas. Nah, yang lebih istimewa lagi sebenarnya pasca revisi Undang-Undang KPK dan kemudian bahkan misalnya Transparansi Internasional tahun 2023 kemarin kita meluncing satu produk anti corruption agency assessment gitu ya, yang sudah kita lakukan secara periodik. KPK ini mengalami penurunan yang sangat drastis gitu ya Mas ya. Terus ditambah lagi survei Kompas begitu ya, yang bahkan dari 10 lembaga yang dipercaya publik hanya di nomor 6 gitu ya, kalah dengan lembaga penegak hukum yang lain gitu ya. Nah, menurut Mas Adnan seberapa jauh harapan begitu ya dari masyarakat sipil gitu ya terkait dengan agenda pemberantasan korupsi dan penunjukan pansel hari ini, Mas Adnan? Monggo. Ya, Mas Wawan ya, dan para sahabat transparansi sekalian, kalau kita merujuk kepada periode pemerintahan Jokowi dari periode pertama hingga kedua menjelang berakhirnya ini, kita tahu bahwa politik hukum dalam pemberantasan korupsi memang mengalami fase yang sangat menurun ya. Ya. Artinya orientasi pemerintah, orientasi presiden itu tidak di pemberantasan korupsi, meskipun nawacitanya menyebut demikian. Ada banyak faktor ya, akan tetapi kalau kita kembali ke misalnya kebijakan revisi Undang-Undang KPK yang diambil pada tahun 2019 lalu, klaim yang ada itu kan ini untuk memperkuat KPK gitu ya. Betul. Nah, kalau kita rujuk penilaian itu hari ini, tentu kita bisa bertanya ke pemerintah balik, coba tunjukkan bagian-bagian mana yang itu memperkuat KPK. Karena sudah 5 tahun betul, kan kalau undang-undang itu. temuannya Mas Adnan gitu ya sebagai aktivis anti korupsi,
kok justru malah kontradiktif, itu di mananya Mas misalnya? Kan masih nangkep nih, masih ada OTT, kemarin sempat nangkep bupati, PJ bupati gitu ya, menteri gitu ya. Nah, kira-kira di mana itu Mas Adnan? Ya kalau saya melihatnya itu sudah sebagai sesuatu yang mekanistik saja di KPK Mhm, ya. Jadi oke. dia tidak didrive oleh sebuah strategi, Mhm, spirit dan semangat yang ya. mungkin tinggi ya di Mhm, dalam mhm, mengatasi korupsi di Indonesia. mhm. Kita kan memang selalu ada dalam posisi dilema ya. Ya, Ketika menuntut sebuah badan anti korupsi kuat, kita akan berhadapan dengan pengambil keputusan ya, ya, betul, baik di ranah betul, eksekutif, betul. legislatif ataupun di sektor yudisial. Mhm, Nah, ini yang selalu akan menjadi tantangan ya ya, yang tidak kecil mhm, terutama bagi negara-negara seperti Indonesia salah satunya yang mhm. politiknya ini memang bukan dikelola atau tidak dikelola secara akuntabel. Ya, Di situ kita berhadapan dengan buruknya misalnya transparansi pendanaan politik, mhm, mhm, betul. buruknya sistem pemilihan pejabat publik, Mhm, mhm. dan pada saat yang sama partai politik sendiri kan juga dikelola dengan secara tidak akuntabel. Ya, Sehingga memang menjadi sulit ya, alih-alih misalnya ini sebuah harapan gitu ya, ya, meskipun ya. ya selalu ada harapan itu gitu ya, akan tetapi kita juga harus mendengarkan suara-suara kritis Mhm, mhm, dari mhm. berbagai kelompok masyarakat yang merasa hopeless dengan Ya, situasi ya, hari ini, ya, sampai kemudian mereka mengambil sikap ya KPK itu bubarkan saja ya, gitu. betul, Karena betul. kalau dibiarkan, dipertahankan dan dia menjadi senjata politik justru itu berbahaya Mhm, gitu. mhm. Itu Nah, kira-kira beberapa hal yang sekarang ini kita ya, lihat ikut menyelimuti mhm, proses mhm, pemilihan pimpinan KPK mhm. dan Dewas KPK Ya, gitu. tapi pertanyaannya apakah begini, Mas Anan? Apakah harapan yang masih ada begitu ya, dan saya kira juga masih tinggi terhadap KPK ke depan bisa diperbaiki. Ini bagi yang percaya pada mazhab jangan dibubarkan KPK, gitu kan? Nah, apakah cukup fair gitu ya menaruh harapan yang besar itu ke pansel hari ini, gitu? Ya, ya eh, kita tidak bisa melihat pansel hari ini sebagai sebuah produk yang dihasilkan tiba-tiba Mhm, betul, oleh orang yang berbeda. betul. Ya. Kita harus melihatnya pansel hari ini merupakan sebuah produk dari orang yang sama Mhm, yang juga telah mengubah undang-undang KPK dan mhm, memilih pimpinan KPK secara buruk mhm. pada periode sebelumnya Ya, gitu ya. Jadi mhm, kalau kita menempatkan ini sebagai konteks ya, pada proses seleksi pimpinan KPK hari ini termasuk pemilihan panselnya, mhm, tentu kita akan menempatkan harapan itu juga secara proporsional gitu ya. mhm, betul, Tidak betul. terlalu tinggi, di Mhm, situ juga mungkin akan ada kecemasan, betul, kekhawatiran, betul. akan tetapi bisa juga ada satu situasi ya Mhm, yang mhm, kemudian bisa memberikan efek kejut gitu ya mhm, dari betul, betul. proses ini gitu. Akan tetapi ini memang sangat ditentukan oleh seberapa proses-proses politik di dalam pemilihan ini ikut Mhm. mempengaruhi hasil nanti ke depan gitu ya. Misalnya proses politik apa, Mas? Karena kan kalau kita bicara hal ini soal pansel gitu ya, itu kan sudah klaim ya, ini klaim dari pemerintah yang membentuk gitu, presiden sudah cukup mewakili dari unsur pemerintah, Nah, masyarakat ini sipil, akademisi yang gitu. kita selalu kemudian risau ya Mhm, dengan klaim-klaim itu ya. ya, Karena eh, segala macam syarat formal ya, pemenuhan berbagai kebijakan itu memang diupayakan ada di sana mhm, gitu ya. mhm, Akan tetapi itu hanya formalitas iya, ya, itu iya, hanya semacam kemasan mhm, yang tidak mencerminkan semangat sesungguhnya, itu iya, persoalannya. iya, iya, Jadi alih-alih dia merupakan sebuah proses yang mencerminkan prinsip partisipatori misalnya di iya, dalam iya, pengambilan keputusan, iya, iya, ya
dia hanya berhenti di permukaan bahwa sudah ada wakil ini, wakil ini, wakil ini, wakil ini di dalam pansel. Tapi mencari orang terbaik untuk menjadi anggota pansel itu tidak dilakukan. Nah, kenapa? Karena banyak orang terbaik yang tidak menjadi pansel kemudian. Betul. Dan mereka tidak dilirik oleh pemerintah. Betul. Nah, ini yang kemudian kita lihat pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi memang ingin melanjutkan situasi sebelumnya dalam konteks pemberantasan korupsi karena itu mungkin berbahaya akhirnya bagi dirinya, keluarganya, dan koleganya. Betul. Selama kalau kita kemudian melihat selama hampir 10 tahun bagaimana praktek kekuasaan itu terjadi di Indonesia. Sehingga kekhawatiran tadi KPK ke depan tetap menjadi kendaraan politik itu nggak bisa dihindari. Nggak gitu, bisa Mas. dihindari. Nah, kalau melihat komposisi 9 pansel ini, Mas Adnan, yang tadi ada perwakilan A, B, C, D tadi gitu ya. Nah, apakah itu kurang menunjukkan dalam tanda petik itikat baik, terus kemudian menjawab harapan dari masyarakat? Apakah kurang banyak lagi nih gitu ya unsurnya gitu misalnya? Kalau dari sisi kuantitas, itu masalahnya tidak mencerminkan kualitas. Oke. Ya, yang dibutuhkan oleh publik itu kan komitmen politik yang jelas. Komitmen politik yang jelas itu bukan asal memenuhi kriteria. Betul. Bukan asal memenuhi syarat. Betul. Syarat wajibnya gugur selesai. Betul. Gitu ya. Betul. Ini kan sama dengan berbagai kontroversi di dalam penyusunan undang-undang misalnya atau perubahan undang-undang. Kita udah tahu lah misalnya Omnibus Law, berbagai undang-undang lain yang itu seakan-akan memenuhi prosedur, proseduralnya jalan, akan tetapi substansinya hilang. Nah, ini yang sekarang kita lihat terjadi di dalam berbagai macam pengambilan keputusan yang strategis. Nah, apalagi balik lagi ke isu pemberantasan korupsi ini kan jadi musuh bersama masyarakat. Tapi bagi elit politik musuh bersamanya KPK gitu. Betul. Nah, ini yang membuat kemudian KPK ya punya musuh dari berbagai sudut. Ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudisial gitu ya. Yang memang menjadi faktor yang menyebabkan akhirnya KPK setelah 14 tahun berkiprah di Indonesia ya mengalami fase yang menurut kita sangat menurun gitu, dan ini yang memberikan sinyal bahaya bagi masa depan Indonesia karena kita tahu sebuah bangsa itu nggak akan besar kalau mereka nggak bisa mengelola korupsi yang terjadi di negaranya gitu. Idealnya kinerja pansel itu seperti apa dan diisi oleh komposisi seperti apa, Mas Adnan? Dari pengalaman Mas Adnan mendampingi dari tahun 2002 KPK terbentuk, 2003 bekerja gitu kan. Ya paling tidak sebenarnya kan pansel ini orang-orang yang juga punya latar belakang yang kuat pada isu pemberantasan korupsi ya. Baik itu misalnya aspek pencegahan, aspek penindakan, ataupun aspek kelembagaan ya, dan misalnya sumber daya manusia segala macam. Yang itu memang dibutuhkan. Karena kalau skenario kebijakan itu kan selalu menyasar setidaknya 3-4 hal ya. Aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek anggaran, sarana prasarana begitu. Nah, yang kedua tentu orang-orang yang secara umum sudah dikenal memang memiliki komitmen besar di dalam memberantas korupsi gitu. Karena dari komitmen yang besar itu akan lahir sebuah keputusan yang baik. Ketika tidak ada komitmen yang besar atau kita tidak bisa menakar apakah orang ini punya komitmen yang kuat atau tidak, tentu yang akhirnya dilakukan hanya memenuhi prosedur saja. Sepanjang di dalam undang-undang KPK semua tahapannya sudah terpenuhi, meskipun itu juga debatable sampai hari ini. Misalnya kalau kita ngomong soal usia minimal pimpinan KPK atau calon pimpinan KPK yang 50 tahun, mereka sendiri kan melanggar.
Betul, pansel. betul. Ya, Betul. karena ada beberapa calon yang belum memenuhi usia 50 Ya, tahun belum cukup tapi umur ya, Mas, tetap ya? diproses Iya. gitu. Bahkan lolos sampai 40 besar. Iya. Ya, Iya. itu tandanya mereka sendiri ketika membaca regulasi juga asal-asalan. Nah, apa kalau menurut Mas Anan, apakah hanya asal-asalan atau kita boleh seuzon lah ya? Ada kepentingan lain nih yang melatar belakanginya gitu. Karena kan tadi kita bicara ini proses politik semuanya, Mas. Bukan Ya. proses yang rutinitas belaka gitu ya. Ada political behind the story-nya gitu. Ya. Masa asal-asalannya hanya karena membaca serampangan atau di belakangnya ada kepentingan, Mas Adnan? Ya, ini kan bukan sebuah proses memilih pengurus masjid gitu Ya, betul. atau pengurus rumah ibadah. Betul. Ya, yang mana kemudian orientasinya mungkin fokus di siapa-siapa yang punya kerelaan untuk masuk ke situ gitu ya. Betul. Menjadi pimpinan KPK itu secara politik berarti dia siap dengan berbagai macam hal yang harus dia lewati di dalam prosesnya. Ya. Banyak teman-teman yang sebenarnya mumpuni, mereka sendiri tiba-tiba sudah jatuh ketika proses administrasi dilakukan. Ya. Nah, bagi pansel yang sehat gitu, yang baik gitu ya, kan mestinya kalau mereka juga punya kemauan yang besar, bahwa mereka juga akan memilih orang-orang terbaik, yang mereka lihat itu punya kans besar, meskipun secara administrasi belum memenuhi, ada tahapan di mana mereka diminta untuk memenuhi administrasi itu. Menjemput bola istilahnya. Menjemput bola. Betul. Ini kan nggak semuanya dipangkas. Ya, betul. Ya, dihabisi gitu ya. Dan ya itu saja sudah mencerminkan betapa kemauan itu tidak terlalu dapat kita lihat gitu ya di level panselnya sendiri. Belum lagi komunikasi mereka ke publik, partisipasi yang diharapkan dari semua proses dan tahapan, keterbukaan mereka terhadap tahapan-tahapan pemilihan pimpinan KPK yang dulu kita dari jadwal saja sudah jelas kapan dimulai, kapan tahapan ini selesai, berhenti, sehingga kita juga sebagai masyarakat bisa prepare gitu, bisa mempersiapkan dukungan kalau memang dibutuhkan, ataupun pengawasan. Nah ini kan tracking gitu-gitu ya. Nah itu salah satu hal yang secara umum kita lakukan ya. Jadi ya bagi saya sih pemilihan pimpinan KPK hari ini itu ya melanjutkan tradisi yang sudah dibangun Jokowi sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau ada aspek politiknya ya sangat jelas. Ketika Pak Jokowi memilih pansel yang sedemikian rupa dipertanyakan oleh publik, itu pun sudah merupakan bagian dari keputusan politik Pak Jokowi gitu. Nah, sekarang kita lompat nih Mas Adnan. Setelah ngelihat kinerja pansel yang begitu kurang optimalnya begitu ya, komunikasi publiknya juga nggak tertata rapi, jadwal aja diecer gitu ya, baru berapa hari kemudian dikasih tahu. Nah, tapi so far kita udah dapat gitu ya 40 nama untuk Capim dan 40 nama untuk calon dewas gitu ya. Gimana Mas Adnan melihat komposisi atau melihat 40 nama itu seperti apa gitu? Apakah ya itu 40 nama pesanan presiden tadi yang Mas Adnan bilang gitu ya, ataukah ada harapan setidaknya? Gimana Mas Adnan? Ya kalau dari 40 itu ada beberapa yang terus dipertahankan sampai setidaknya 10 orang. Karena saya yakin presiden kalau nitip nama si A yang dipilih itu pasti akan kepilih kok. Harus jadi gitu ya. Harus jadi itu pasti jadi gitu ya. Jadi tidak ada hambatan sama sekali. Cuma kita juga harus meletakkan konteks pemilihan ini sebagai bagian dari transisi kekuasaan. Ya, betul. Yang juga sedang dihadapi oleh Jokowi sendiri. Betul. Bagaimana kemudian transisi ini berlangsung, kelompok-kelompok politik mana yang juga akhirnya merasa bahwa mereka harus menaruh saham di KPK begitu ya. Bagaimana juga kemudian kesepakatan yang dibangun antara partai koalisi yang selama ini mendukung Jokowi, belum lagi faktor Prabowo yang juga nanti akan menjadi presiden, itu pasti akan ikut menentukan proses ini gitu. Jadi
mungkin tidak akan sepenuhnya dikontrol oleh Jokowi karena akan ada fase di mana kelompok lain yang nanti akan mengantar ke tahap berikutnya juga Ya, akan berkuasa. betul. Jadi mungkin ini akan menjadi satu model yang sedikit gado-gado gitu ya. Ya, Jadi ya. bukan citra rasa Jokowi yang sangat dominan, akan tetapi juga pasti akan Mhm. mengakomodasi, ataupun kalau Ya, tidak mengakomodasi ada titik-titik tertentu yang itu mungkin tidak terlalu bisa dikontrol sepenuhnya, ya, sehingga ya, muncullah kandidat yang mengejutkan ya. misalnya. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya. Hmm. Ada beberapa nama yang menurut kita sangat baik dari sisi Mhm, mhm. pengetahuannya, Ya, integritasnya, ya, jejaringnya gitu ya. ya, dan juga bahkan kemampuan komunikasinya. Mhm, mhm. Itu kalau dipertahankan sampai 5 nama terpilih, Mhm, mhm. ya kita masih bisa berharap Betul, bahwa betul, KPK itu bisa melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. betul, betul, betul. Karena memang ini kan selalu ada dilema ya. Iya, pasti. Apakah undang-undangnya dulu yang bagus baru penegak hukumnya bagus, ataukah penegak hukumnya bagus dengan undang-undang yang terbatas juga mereka Iya, tetap bisa bagus? iya, Itu kan selalu ada opsi-opsi yang iya. tidak bisa Mhm, kita lihat hitam putih mhm, gitu ya. Bisa jadi dengan undang-undang yang buruk, kalau pimpinan KPK-nya sehat, mhm, ya mhm. tentu KPK juga akan tetap Iya, ada iya, pada iya, rel yang iya. diharapkan oleh publik Betul. gitu. Nah, tapi dari 40 nama itu, Mas, ya, kita fokus di Capim ya, karena kalau yang Cadewas ini kan prosesnya agak berbeda dia, hanya dikonsultasikan ke DPR. Tapi kalau Capim ini kan fit and proper test-nya di DPR gitu. Jadi 40 nama itu dan sepertinya yang pegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum, pencegahan dan sebagainya kan di pimpinan ya, Mas, ya. Nah, dari 40 nama itu kan kita masih melihat profil-profil yang sebenarnya kontroversial, gitu ya. Misalnya, berangkat dari, aparat, penegak hukum yang sebenarnya di tahun 2019 juga pernah mendaftar gitu ya, dan masih lolos lagi gitu ya, padahal kita tahu bagaimana, kinerjanya dan sebagainya. Atau misalnya, kita juga menemukan, tadi yang Mas Adnan bilang bahwa pansel juga nggak tegas dengan aturan, masih di bawah 40 misalnya, 50. di bawah 50 misalnya begitu ya. Terus ada juga yang misalnya masih aktif menjadi anggota partai politik ini gitu. Nah, gimana Mas Adnan menilai dari profil 40 itu? Ya apakah dipilih aja sesuai dengan tadi skill, hasil tes dan sebagainya yang kesannya itu sangat normatif gitu ya, atau tetap meminta gitu ya, menjaring aspirasi publik untuk memberikan masukan gitu, Mas? Ya ini kan tahapannya sudah mendekati akhir ya, Iya. dan sepertinya pansel juga tidak bisa diharapkan untuk Hmm. melakukan pengulangan pada beberapa bagian Iya, yang memberikan ruang bagi calon-calon yang dianggap lebih baik untuk bisa masuk gitu ya. betul. Jadi posisinya cuma apakah dari 40 itu akan tersaring dengan sangat baik Mhm, kandidat-kandidat mhm, yang dianggap bisa memenuhi harapan publik. mhm. Tapi kalau kita lihat dari prosesnya sendiri, pansel KPK juga terjebak kepada paradigma bahwa pimpinan KPK itu harus mewakili, Iya, betul, unsur ada di situ tertentu. unsur aparat Betul, penegak hukum betul, gitu ya. betul, Kalau betul. kita lihat kan polisi saja masih ada 6 apa 7 tuh ya, Betul, yang jaksa masih lolos ada, di betul. 40, jaksa juga ada gitu. Mhm, Jadi faktor itu masih dominan sebagai, iya, sebagai satu bahan mhm, untuk mengambil keputusan iya, di dalam iya, proses iya, seleksi iya, ini. Apalagi mereka mungkin juga ada di dalam satu ekosistem yang tidak bebas iya, gitu. betul, Dari betul, berbagai intervensi, dari betul, berbagai request, pressure, mhm, mhm, eee, apa, ya hal-hal yang bagi banyak orang, iya, mereka akhirnya harus kompromi gitu. oke, Ada banyak orang yang juga tidak mau kompromi. Jadi mhm, mhm, siapapun yang menelpon dia iya, dalam posisinya sebagai pansel ya iya, dia akan abaikan. betul, Karena dia akan concern di mencari yang mhm, terbaik. mhm, mhm, mhm. Tapi pada kasus ini kita tidak melihat ada keberanian itu juga di level Pansel ya, panselnya iya. gitu. Ketika 40 nama tadi Ketika masih dominan 40 nama ada, itu gitu ya. sosok yang Ya. Jadi kontroversial, kalau mereka sudah
sejak awal concern dengan isu penting di dalam proses memilih pimpinan KPK yang terbaik, itu kan banyak aspek harusnya dilihat. Dan mereka tidak mulai dari nol kok. Karena proses seleksi ini sudah dilakukan sekarang sudah ke-5 kalinya kan berarti. Jadi bahan dari periode 1, 2, 3, 4 itu kan sudah lengkap. Prosesnya harus seperti apa, jaringan informasi yang harus diperoleh harus seperti apa, perspektif yang harus dimiliki oleh pansel dalam melihat pimpinan KPK itu harus bagaimana, bagaimana menguji kemampuan calon pimpinan KPK, itu kan semuanya ada. Betul. Jadi tidak perlu membuat yang baru, tinggal sekarang balik lagi ke apakah proses ini sudah diintervensi secara politik dari awal gitu. Ketika itu yang terjadi, ya tentu akhirnya politik itu yang akan menentukan. Iya betul. Dan politik selalu kompromi gitu. Karena di situ menjaga keseimbangan antar aktor kan. Betul. Jadi ya kalau kemudian sekarang harus tetap memenuhi atau tetap menggunakan paradigma lama, di mana pimpinan KPK itu harus keterwakilan dari berbagai unsur yang ada di dalam pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum, ya itu memang masalah yang akan justru membuat KPK sebagai organisasi yang dibutuhkan sekarang lompatan-lompatan besar ya akan terhalang, berjalan sebagaimana yang kita lihat selama kurang lebih 6 tahun terakhir ini. Nah, ini yang juga menarik ini Mas Adnan. Jadi KPK yang hari ini dibentuk panselnya itu kan pada masa transisi nih. Jadi 40 nama disiapkan oleh Presiden Jokowi gitu ya. Dan kemudian fit and proper test itu dilakukan oleh anggota DPR yang baru, Komisi 3 yang baru, yang kita juga nggak tahu nih Mas Adnan komposisinya seperti apa gitu ya. Terus kemudian nanti Desember yang melantik adalah presiden yang baru. Nah, dalam kacamata Mas Adnan melihatnya seperti apa ini? Ini karena di satu sisi gitu ya, ada satu hal yang tadi kalau bicara soal kepentingan politik yang sudah disiapkan oleh Presiden Jokowi gitu ya, nama-nama tersebut, terus kemudian nama-nama sudah diuji oleh anggota DPR yang sangat baru, yang saya pikir kok alat kelengkapannya aja mungkin belum terbentuk atau dipaksakan terbentuk gitu ya, dan dilantik oleh presiden baru gitu ya, yang kalau kita melihat di asta citanya itu nggak jelas atau bahkan nggak ada tuh upaya pemberantasan korupsinya gitu, Mas Adnan. Ya ini memang kalau kita lihat kan cuma kelanjutan saja dari gaya politik yang mulai dibangun oleh Jokowi ya sebagai presiden ya. Meskipun mungkin nanti akan ada perubahan gitu, akan tetapi kita juga bisa melihat bagaimana praktek politik yang ada di Indonesia ini semakin brutal gitu ya, semakin kasar ya. Misalnya kemarin tiba-tiba Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi runner up pemilu legislatif aja itu bisa tiba-tiba kemudian mundur gitu. Nah pertanyaannya ini mundur, dimundurkan, dipaksa mundur atau apa, itu kan yang sekarang lagi bergema di sosial media ya. Nah yang begitu saja itu sangat terbuka gitu ya. Apalagi kalau sudah menyangkut soal kepentingan mereka nih dalam isu alokasi sumber daya ekonomi publik gitu ke depan. Tentu mereka juga tidak akan berharap ada yang ngawasin gitu dengan baik. Jadi menurut saya sih memang meskipun ada transisi dan itu juga bisa menjadi peluang sebenarnya ya bagi harapan yang tadi kita sebut itu untuk masuk di situ. Terutama kalau kita melihat ada komposisi pembelahan kekuatan politik ya. Meskipun itu juga tidak seimbang sampai hari ini, ya bisa jadi merupakan ruang gitu.
Ya. supaya akhirnya justru zero sum game Oke. yang akhirnya dipilih gitu Ya. ya. Seperti juga dulu ketika Mas BW dipilih oleh Komisi 3, Ya, itu betul, kan betul. pertaruhan besar Iya, sebenarnya. Akan tetapi mungkin karena titik kesepakatannya cuma ada di situ, iya, ya sudah betul, betul, betul. disepakati diambil yang Hmm. justru bisa memakan diri mereka sendiri Iya, gitu ya iya. dalam konteks pemberantasan korupsi. Nah, ini yang kita lihat memang jadi apa ya, lagi-lagi peluang ya, Iya. kalau kita bisa memanfaatkan sebagai Mhm, masyarakat mhm, mhm, sipil, kita mhm. bisa membaca peta politik nanti di DPR seperti Iya, apa, betul, betul. bagaimana komposisi Komisi 3-nya, Mhm. meskipun ini juga akan sangat dipengaruhi oleh struktur Undang-Undang MD3 misalnya. Iya, nanti, betul. Bagaimana, itu ada wacana kemarin soal Perpu segala macam, Iya, akan iya. tetapi dibantah oleh istana. Mhm. Seringkali yang dibantah itu yang sebenarnya Yang benar terjadi terjadi, gitu ya. betul. Itu yang nanti akan kita lihat seperti apa. Tapi ya tadi ya Mhm. ini satu fase transisi di mana mungkin Presiden Jokowi juga tidak akan mungkin mengendalikan sepenuhnya Iya, iya, proses ini. betul. Eh, Pak Prabowo juga mungkin punya kepentingan untuk Mhm, mhm, melihat mhm. siapa calon pimpinan KPK yang dianggap ya welcome bagi Iya, dia iya, gitu ya sebagai seorang presiden gitu. iya, Karena bagaimanapun itu kan seperti memelihara iya, anak macan betul. gitu. Kalau jadi liar juga bisa Iya, berbahaya. Meskipun kalau publik sukanya ya macannya liar gitu. iya, iya. Supaya bisa Nangkep yang jahat-jahat ya ya. bisa memburu Iya, sesuai dengan insting mereka iya, gitu betul, ya, betul. bukan diarahkan seperti di kebun Kebun binatang, binatang betul, gitu. betul. Nah, ini Mas Atan juga yang menarik ini kan eh hari ini sikap aktivis juga terbelah gitu ya antara mazhab yang bubarkan Bubarkan. aja atau dipertahankan, diperbaiki masih bisa kok gitu. Nah, di tengah dua mazhab ini, Mas Adnan gitu ya, di tengah dua perdebatan sengit gini, menurut Mas Adnan sendiri setuju nggak kalau sebenarnya hari ini gitu ya, pansel hari ini dan KPK pemilihan pimpinan dan dewas hari ini tuh menjadi apa? The last resort gitu loh. Ini terminal terakhir deh. Setelah ini kita lihat 5 tahun ke depan atau nggak usah sampai 5 tahun. Kita lihat kinerjanya 2 tahun ke depan. Kalau memang nggak apa namanya ya, kalau memang nggak efektif, ya berarti pilihan di yang pertama tadi bubarkan gitu. Setuju nggak kalau kalau ini sebenarnya pertempuran terakhir aja nih, the last battle aja ini gitu. Kalau saya justru sempat bilang ya ke Hmm. teman-teman, coba lihat sampai 10 besar saja. Oke. Oke. Jadi jangan tunggu sampai KPK bekerja setahun 2 tahun, Mhm. tapi bagaimana komposisi 10 besar yang akan ditentukan oleh Mhm. Mhm. pansel. Meskipun misalnya kita dapat ada beberapa lah, satu atau dua yang dia sosok figur yang dekat dengan masyarakat sipil gitu. Ya, Oke. kalau hari ini Mhm. kebutuhannya paling tidak 3, 3 ya. bukan 2 atau 1. Oh, karena nanti kalau pas saat em, kolektif kolegial itu harus harus Betul, harus votingnya terbesar ada gitu ya. pengambilan keputusan Iya. yang kadang-kadang itu diambil secara voting kan, Mhm. pengambilan Ya, keputusan dengan ya. suara gitu ya Tapi dari mungkin nggak Mas, kalau masing-masing. misalnya ada miracle of God gitu, jadi dari aparat penegak hukum tiba-tiba berpihak ke masyarakat sipil gitu ya, atau tadi jadi macan liar gitu yang bisa dikendalikan, sulit ya. Kalau APH Eh, dalam konteks sejarah Iya, pimpinan KPK memang tidak ada yang eh, jadi koboi ya, iya. tidak ada. Mereka selalu ya selalu tunduk dengan berbagai macam Kita aturan main gitu punya ya. pengalaman misalnya Pak Bibit sama Trianto gitu kan, yang juga Karena berasal dia dari APH. pensiun. Oh, oke, Kalau yang masih aktif sepertinya berat. berat ya, Karena bagaimanapun yang aktif ini masih punya kepentingan untuk karir. karirnya ke depan Iya, setelah tidak di KPK akan mungkin oke. jadi jenderal lah Iya, apa gitu ya iya kalau betul. itu backgroundnya adalah misalnya Mhm, dari kepolisian mhm, gitu. Tapi kalau yang sudah retired ya itu bisa jadi akan ada mhm. apa ya pemberontakan gitu ya. Betul, seperti Pak Rupi yang di periode pertama Ya juga. atau ya yang paling jelas ya memang Pak Bibit Pak misalnya Bibit, ya betul. yang mungkin dia tutup mata lah dengan Iya,
kolega lamanya karena bagaimanapun dia sekarang ada di posisi sebagai pimpinan KPK gitu. Ya bisa jadi seperti itu karena waktu itu juga kan Pak Bibit track recordnya tidak terlalu kelihatan ketika Ya. proses seleksi pimpinan KPK kan. Kita hanya tahu riwayatnya yang sangat terbatas Ya, gitu ya. ya. Tapi kemudian justru menjelma menjadi pimpinan KPK yang cukup berani ya, Ya. meskipun juga ada catatannya ya. Pasti Ada semuanya. beberapa informasi yang sudah sempat diungkap juga oleh Ya, Tempo kalau tidak betul, salah betul, terkait dengan misalnya kelakuan anaknya gitu betul, ya. betul. Dalam kaitannya dengan proses-proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Ya. Tapi sekali lagi ya bukan berarti pintunya terkunci semua. Ya. Selalu ada kunci-kunci ganda gitu Ya. ya yang bisa kita pakai untuk membuka. Akan tetapi ya memang kita juga jangan menempatkan ya. harapan yang terlalu tinggi. Ya. Karena nanti bisa stres sendiri tuh. Jatuhnya sakit Mas. Jatuhnya sakit gitu. Ya, Meskipun kita sudah belajar ya. Ya. 5 tahun ini kan terus dikhianati gitu ya. Bahkan 10 tahun Mas ya. Bahkan 10 tahun. Gitu. Jadi ya teman-teman masyarakat sipil sepertinya sudah mulai memahami lah tindak tanduk gitu ya dari pimpinan politik nasional di Indonesia. Dan itu mungkin juga akan membuat kelompok masyarakat sipil cukup beradaptasi dengan strategi-strategi baru yang bisa dikembangkan gitu. Jadi ya harapan itu selalu ada, kan tetapi memang kita harus juga meng-create strategi baru supaya calon-calon itu memang akhirnya menjadi pemenang gitu ya di dalam kontestasi Capim KPK ini. Nah, terakhir nih Mas Adnan, beyond dari tadi pemilihan pimpinan KPK, Dewas KPK, Pansel dan sebagainya, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil, oleh para aktivis anti korupsi di seluruh Indonesia ini, baik di level nasional maupun tingkat lokal, karena kan kita tahu bahkan teman-teman jurnalis tingkat lokal kalau udah ngurus kasus korupsi itu Mas, takutnya minta ampun kan sekarang hari ini, karena nggak punya dalam tanda petik backup, dulu ada KPK yang di belakangnya. Nah, apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat sipil Mas ya, ketika KPK dilemahkan, lembaga penegak hukum lain di bidang anti korupsi juga kita udah tahu di-trigger nggak jalan-jalan gitu ya. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil yang masih istiqomah gitu ya, konsisten dengan gerakan anti korupsi ke depan, apa ya kira-kira yang penting untuk dilakukan? Ya memang ini nggak bisa dipakai untuk mengadres persoalan jangka pendek ya. Betul. Karena persoalan jangka pendeknya itu akan sangat berhadapan dengan kekuatan politik yang sangat menentukan hari ini. Masyarakat sipil kan sudah tidak dianggap ya oleh rezim Jokowi sebagai kekuatan yang bisa dihitung, terutama dalam pengambilan keputusan yang dia lakukan. Kalau ormas keagamaan malah dipertimbangkan. Soal tambang ini ya? Ya salah satunya misalnya itu kenapa ada konsesi tambang, itu kan berarti memang kekuatan ormas keagamaan dihitung. Secara politik dia bisa mengganggu kalau tidak ada kompromi di sana misalnya. Nah kalau masyarakat sipil ini kan semakin tidak didengar gitu ya suaranya. Dan itu artinya memang kekuatannya juga melemah gitu. Nah bagaimana menjaga supaya ada tetap keseimbangan ya antara masyarakat sipil, negara, private sector gitu. Karena kalau itu tidak terjadi, ya sumber daya publik itu akan banyak disalahgunakan. Yang terpenting sebenarnya kan memang bagaimana membangun konsolidasi ya. Gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang sudah terpecah belah dan sangat narrow gitu ya, sangat sempit. Teman-teman NGO perlu kemudian berpikir untuk berkumpul lagi dengan misalnya perguruan tinggi untuk menggagas satu skenario bersama kira-kira ke depan proses demokratisasi di Indonesia akan kita arahkan seperti apa. Yang kedua yang nggak kalah penting itu adalah membangun kembali tahapan regenerasi yang selama ini juga kita
mungkin tidak terlalu aware dengan pentingnya Ya. proses itu Ya. gitu ya. Kalau kita ketemu di banyak forum kan yang kita hadapi lo lagi gitu ya. Artinya tidak muncul banyak aktor baru, Ya. kelompok baru dari berbagai lapisan ya masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Yang itu mungkin sekarang bergeser berbasis hobi Ya. gitu ya, berbasis kesukaan. Betul. Yang akan tetapi mereka militan gitu ya, Ya. di dalam Ya. isu-isu Ya. yang kaitannya sama isu publik gitu. Ya. Betul. Misalnya apa ya? Misalnya perkumpulan sepeda gunung Indonesia ya. gitu. Ya. Tapi kemudian mereka juga nggak hanya ngomong soal sepeda gitu, Ya. tapi juga ngomong soal negara ini gitu. Karena bagaimanapun mereka ada bagian dari Negara ini, pembayar kelompok pajak yang ya. juga harus ikut mengawasi gitu Ya, ya, memantau. betul. Dan yang ketiga menurut saya sih memang yang juga penting meningkatkan kemampuan untuk membocorkan banyak informasi ya, yang itu penting untuk diketahui oleh publik. Misalnya Tempo dengan bocor alusnya itu harus diikuti oleh yang lain. Atau Indoleaks gitu ya. Atau Indoleaks yang pernah ada dan tapi sekarang juga tidak terlalu terdengar lagi. Karena dengan membocorkan banyak skandal, itu akan membuat publik juga jadi marah. Dan ketika marah maka mereka akan melakukan sesuatu. Jadi memang ini mungkin skenario jangka menengah, jangka panjang. Akan tetapi ini mungkin juga perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kembali relasi yang sekarang memang jadi asimetris gitu ya. Negara sangat kuat, presidennya sangat kuat, tapi kemudian masyarakat sipilnya tertinggal jauh gitu. Sehingga tidak ada mekanisme kontrol pengambilan keputusannya sembarangan, seperti mengelola satu perusahaan keluarga gitu ya, yang ini membuat ya tadi isu-isu kehati-hatian, aspek akuntabilitas, siapa yang diuntungkan sih sebenarnya dari pengambilan keputusan seperti ini? Itu kan juga kita tahu ada ya, akhirnya sekelompok orang saja atau sekelompok pengusaha yang kemudian selama ini mungkin menjadi penopang kepentingan politik para penguasa gitu. Betul. Ya, oke. Makasih banyak Mas Anan waktunya. Saya kira ini obrolannya buat para sahabat transparansi sangat daging semua gitu ya. Bicara soal pansel itu nggak hanya bicara soal panitianya, komposisinya, dan mereka akan memilih calon pimpinan KPK-nya dan Dewas, tetapi juga bicara political behind story-nya seperti apa. Kita juga bicara kepentingan apa sih yang harus dijaga 5 tahun ke depan ketika bicara soal pimpinan KPK yang periodisasinya adalah 5 tahun. Dan yang terpenting adalah saya kira pesan terakhirnya kita tadi adalah soal konsolidasi masyarakat sipil. Baik itu lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah bersama dengan akademisi, kemudian juga para jurnalis begitu ya. Kita harus mampu untuk menemukan satu analisis wacana begitu ya, yang bisa membuat publik kembali sadar, marah, dan terus kemudian bergerak, apapun profesinya. Karena saya kira percaya banget setiap perubahan yang diawali oleh kelas menengah Mas Adnan ya, itu menjadi satu bukti bahwa motor perubahan itu bisa dilakukan gitu ya, apapun caranya gitu. Nah, momentumnya ini yang perlu diciptakan. Saya kira sejarahnya presiden dekat dengan oligarki di Indonesia itu sepanjang tahun lah, sepanjang sejarah pasti dekat dengan oligarki. Tapi masalahnya apakah juga memikirkan ceruk kemiskinan, ceruk korupsi yang harus ditutupi. Kira-kira itu saja mungkin yang bisa kami bahas di hari ini, di podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transparansi.